Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kekuatan para kudus, Santo Yohanes Pembaptis telah kau jadikan perintis jalan bagi kelahiran dan kematian putramu terkasih. Ia gugur sebagai saksi kebenaran dan keadilan. Semoga kami pun gigih berjuang untuk memberi kesaksian tentang ajaranmu. Dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah, sepanjang segala masa. Amin. Sampaikanlah kepada Yehuda segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka. Sekali peristiwa Tuhan berkata kepadaku, Yeremia, baiklah engkau bersiap. Bangkitlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku menggentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi dan menjadi tembok tembaga melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis. Sekali peristiwa Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, yakni karena Herodes telah memperisteri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan terhadap Yohanes. Karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes, pada hari ulang tahunnya, mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, mintalah daripadaku apa saja yang kau ingin, maka akan kuberikan kepadamu. Lalu Herodes bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, apa yang harus kuminta. Jawab ibunya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau, supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam, maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu memeringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Herodes sebetulnya tidak ingin membunuh Yohanes Pembaptis, namun ia membunuhnya karena sumpahnya. Kita bisa berada dalam situasi Herodes. Contoh, banyak orang memelihara keris warisan leluhurnya, memandikannya, memberinya sesajen, karena sudah terlanjur bersumpah kepada leluhurnya.
Mereka takut kena tulah kalau tidak menepati sumpahnya, apalagi si leluhur telah meninggal. Bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti ini di mana kita terikat sumpah yang mengharuskan kita berbuat dosa? Pertama-tama harus kita sadari bahwa pedoman utama kita dalam segala hal adalah kehendak Allah. Memelihara keris, membunuh, dan lain-lain, itu pastilah bukan kehendak Tuhan. Jadi, janganlah kita melakukannya. Lalu, bagaimana dengan sumpah kita? Syukur kepada Allah bahwa dalam nama Yesus Kristus semua sumpah, kutuk, dan lain-lain dapat dipatkan. Nama Yesus adalah nama Tuhan, nama yang melebihi segala nama. Kita juga tidak perlu takut akan tulah, dan lain-lain karena tak ada kuasa lebih besar daripada kuasa Tuhan, Sang Pencipta. Seluruh leluhur kita juga ciptaan Tuhan, kita perlu menolong melepaskan mereka dan memohonkan kerahiman Tuhan.